Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Muhfuad Ahsan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulmul Hadis. Di sini perkenalkan saya Fitratul Aziza dengan NIM 23010230072 Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B semester 1 yang akan menjelaskan materi tentang takhrij hadis. Nah, apakah takhrij hadis itu? Takhrij menurut lughat berasal dari kata kharaja yang berarti tampak atau jelas. Takhrij secara bahasa berarti juga berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu persoalan. Namun secara mutlak ia diartikan oleh para ahli bahasa dengan arti mengeluarkan atau al-istinbat, melatih atau membiasakan at-tadrib dan menghadapkan atau at-taujih. Takhrij hadis dapat diartikan yaitu mengemukakan hadis-hadis berdasarkan sumber pengambilannya dari kitab-kitab yang di dalamnya dijelaskan metode periwayatannya dan sanad hadis-hadis tersebut dengan metode dan kualitas para rawi sekaligus hadisnya. Dengan demikian, pentakhrijan hadis, penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, baik menyangkut materi atau isi, matan, maupun jalur periwayatannya atau sanad hadis yang dikemukakan. Selanjutnya, sejarah takhrij hadis. Ulama yang pertama kali melakukan takhrij menurut Mahmud At-Tahan adalah Al-Khattib Al-Baghdadi 436 H. Kemudian dilakukan pula oleh Muhammad bin Musa Al-Hazimi 584 Hijriah dengan karyanya yang berjudul Takhrij Ahadits Al-Muhadzadzah. Ia mentakhrij kitab fikih Syafi'iyah karya Abul Haq Asy-Syirazi. Ada juga ulama lainnya seperti Abu Al-Qasimi Al-Husaini dan Abu Al-Qasim Al-Mahrawani. Karya kedua ulama ini hanya beberapa mahtutah atau manuskrip saja. Pada perkembangan selanjutnya cukup banyak kemunculan kitab yang berupa mentakhrij kitab-kitab dalam berbagai ilmu agama. Di antara kitab-kitab takhrij tersebut, di antaranya yang pertama, Takhrij Ahadits Al-Mudaddabi karya Muhammad bin Musa Al-Hazimi Asy-Syafi'i 548 Hijriah. Yang kedua, Takhrij Ahadits Al-Mukhtasar Al-Kabir li Ibni Al-Hajib karya Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi Al-Maqdisi 744 Hijriah. Selanjutnya, tujuan dan faedah. Takhrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik asal usul maupun kualitasnya. Adapun faedah takhrij hadis ini antara lain: 1. Dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Yang kedua, dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan akan menambah kekuatan riwayat. Sebaliknya, tanpa dukungan periwayatan lain, kekuatan periwayatan tidak bertambah. Yang ketiga, dapat ditemukan status hadis sahih li zati atau sahih li ghairi, hasan li zati atau hasan li ghairi. Demikian juga akan dapat diketahui istilah hadis mutawatir, masyhur, aziz, dan gharibnya. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah makbul atau diterima. Sebaliknya, orang yang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadis tersebut mardud atau ditolak. Berikutnya, kitab-kitab. Dalam melakukan takhrij hadis, kita memerlukan kitab-kitab yang berkaitan dengan takhrij hadis ini. Adapun kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Hidayatul Bar'i ila Tartibi Al-Hadisil Bukhari. Penyusun kitab ini adalah Abdurrahman Ambar Al-Misri At-Tahtawi. Kitab ini disusun khusus untuk mencari hadis-hadis yang termuat dalam Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, Mu'jam Al-Fazi wala Syiyama Al-Gharibu minha atau Fuhris li Tartibi Ahadisi Sahihi Muslim.
Kitab tersebut merupakan salah satu juz, yakni juz kelima dari kitab Sahih Muslim yang disunting oleh Muhammad Abdul Baqi. Yang ketiga, Miftahus Shahihain. Kitab ini disusun oleh Muhammad Syarif bin Mustafa Al-Tawqiyah. Kitab ini dapat digunakan untuk mencari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat, Bughyatu fi Tartibi Ahadisi Al-Hilyah. Kitab ini disusun oleh Sayyid Abdul Aziz bin Al-Sayyid Muhammad bin Sayyid Siddiq Al-Qamari. Yang kelima, Al-Jami'us Shaghir. Kitab ini disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti 91 Hijriah. Yang terakhir, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis Nabawi. Penyusun kitab ini adalah sebuah tim dari kalangan orientalis. Di antara anggota tim yang paling aktif dalam kegiatan proses penyusunan adalah Dr. Arnold John Wensik 939 Masehi. Selanjutnya yaitu metode takhrij hadis. Secara garis besar ada dua cara mentakhrij hadis atau takhrijul hadis dengan menggunakan kitab-kitab sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun dua macam cara takhrijul hadis. 1. Metode takhrij hadis menurut lafadz pertama. Metode takhrij hadis menurut lafadz pertama yaitu suatu metode yang berdasarkan pada lafadz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah dan alfabetis, sehingga metode ini mempermudah pencarian hadis yang dimaksud. Yang kedua, metode takhrij menurut lafadz-lafadz yang terdapat dalam hadis. Metode takhrij hadis menurut lafadz yang terdapat dalam hadis yaitu suatu metode yang berlandaskan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya, sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Yang ketiga, mencari hadis berdasarkan tema. Upaya mencari hadis terkadang tidak didasarkan pada lafadz matan atau materi hadis, tetapi berdasarkan pada topik masalah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.